Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Satu kalimat yang sering kita dengar adalah kalimat iman. Apakah kalian orang beriman? Oh iya beriman, kita sering seperti itu. Di Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah memberikan penjelasan tentang orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang yang beriman. Di sini kita bisa memberikan satu tolak ukur. Apakah pribadi kita termasuk orang yang beriman atau kurang, atau cukup atau lebih? Siapa mereka orang yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang yang beriman itu alladzina, orang-orang banyak, kita termasuk. Alladzina idza dzukirallah, yang ketika disebut kalimat Allah atau nama lain daripada Allah yang 99 itu, 99. Idza dzukirallah, ketika disebutkan kalimat atau kata Allah, wajilat qulubuhum, ada hati yang tergetar. Kalau nggak tergetar nggak ada itu, nggak ada iman. Pokoknya ketika kita mendengarkan kalimat, entah itu sholawat atau istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik, di situ ada lafal Allah atau ada lafal nama dari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Kalau nggak bergetar ya imannya kurang, nggak ada iman. Dengar kata Allah itu, oh berarti itu Tuhan saya bernafas, berarti atas kebaikan Allah saya hidup, semuanya atas kehendak Allah. Saya makan atas kehendak Allah, saya kerja atas kehendak Allah, saya dapat rezeki atas, semuanya seperti itu Allah. Kesana perasaan kita langsung oh iya, begitu ketergantungan kita kepada Allah. Allah mau matikan kita saat ini bisa, kalau Allah kehendaki. Allah jadikan tsunami gampang, Allah letuskan gunung gampang. Artinya hidup mati kita semuanya, kita punya rezeki, nggak punya rezeki, kita mati, kita hidup, apapun yang Allah kehendaki, kapanpun bisa terjadi. Kesanakan kita. Maka ketika disebut nama Allah, kalimat Allah, langsung tergetar hati kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, tatkala disebutkan, dijelaskan, dibacakan atau diperdengarkan, diperlihatkan. Melihat kan bisa dengan tulisan tuh, melihat tuh. Atau ada suara kita mendengarkan kalimat-kalimat ayat-ayat Allah. Wajilat qulubuhum, zadatuhum imana, imannya itu bertambah. Kita lagi galau, lagi gundah gulana mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian akan menimbulkan satu getaran yang di situ tambah keimanan kita. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi dibaca oleh qori, bacanya juga yang dengan suara merdu gitu ya. Kemudian kita sering mendengarkan orang baca Quran itu dengan kalimat-kalimat penangis. Kalimat penangis. Menangis itu karena apa? Karena membaca Al-Quran tahu artinya, tahu maknanya, tahu maksudnya, sehingga langsung nyambung, langsung menghayati. Dengan menghayati itu akan tersambung hati kita, nangis. Imam-imam di Masjidil Haram tuh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sering sambil baca Quran, sambil imam itu nangis. Kenapa? Dia menikmati betul, menghayati betul apa yang dibaca. Nah, kita orang yang beriman itu ketika mendengarkan Al-Quran, tambah keimanannya, tambah.
Dibacakan ayat tentang sholat kita jadi lebih maksimal. Dibacakan ayat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, aturan-aturan kita sebagai muslim, kita akan tambah disiplin sebagai muslim mengikuti aturan-aturan Allah. Itu orang yang beriman. Zadat sum iman, imannya nambah. Imannya lagi kurang, dengar Al-Quran nambah, nah itu beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka kepada Allah bertawakal. Berserah diri. Berserah diri bukan kepada bos, atasan, enggak. Berserah diri hanya kepada Allah. Tawakal itu ukurannya gini, segala sesuatu itu diukur dari bagaimana Allah. Makanya kemudian larinya ke seumpama kita usaha, ada ikhtiar datang ke tempat dukun, dan udah nggak tawakal, itu udah nggak tawakal. Ketika kita dengar di sana ada orang yang hebat, ahli hikmah dan sebagainya, kita datang sekedar minta batu atau minta apalah, atau minta kain, minta apa, dengan keyakinan bahwa melalui media batu itu kita bisa sukses. Nah, itu enggak tawakal. Tawakal itu serahkan kepada Allah. Sebagai manusia kita ikhtiar. Ikhtiar yang petani ya tadi ke sawah, yang dagang ke pasar, itu ikhtiar, bagian ikhtiar. Ikhtiar, kita tetap ikhtiar, usaha, ikhtiar duniawi. Tetapi setelah ikhtiar duniawi yang menentukan kan Allah. Serahkan kepada Allah, tawakal. Faida azam tafatawakal Allah. Ketika kita sudah manteng pikiran, tertuju, fokus, sudah kita usaha maksimal, serahkan kepada Allah. Itu orang yang beriman. Alladzina yunfikuna alladzina yuqimuna shalah. Cirinya orang yang beriman itu mendirikan sholat. Kayak kita nih sholat subuh, ngantuk apapun kita sholat. Itu orang beriman. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian dari yang Allah titipkan rezeki kepada kita, kita infakkan. Banyak titipannya ya kita banyak infaknya, sedikit ya sedikit. Dan nggak harus orang tahu, nggak harus orang tahu. Contoh begini, contoh gampang itu ya. Kita habis dapat rezeki amplop atau apalah, diambil sebagian, kita masuk ke salah satu yayasan atau masjid atau apa, masukin aja ke kotak. Nggak harus nunggu Jumat kotak keliling, nggak. Mampir sholat di salah satu masjid, entah 10.000, 20.000, udah kita numpang kencing apa numpang sholat, udah masukkan kotak ke situ sebagian. Nah, itu sebagian dari rezeki kita infakkan. Nah, yang seperti itu ulaika humul mu'minuna haqqo, itu benar-benar orang yang beriman. Berarti ukurannya tadi hati bergetar, imannya nambah, kemudian tawakal sama Allah, mendirikan sholat, hubungan dengan Allah itu. Hubungan dengan manusia tadi gemar berbagi, kepekaan sosial, peduli terhadap sesama, yunfikun. Itu yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang yang begitu akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah. Derajat yang tinggi. Wa maghfiratun, dan mendapatkan ampunan. Kalau sudah begitu pasti dapat ampunan Allah. Warizqum karim, dan rizki yang sangat mulia, mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita punya hidup sampai ada yang 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun. Keimanan kita walaupun kadang naik, kadang turun, mudah-mudahan banyak naiknya. Sehingga ketika kita banyak naiknya, insya Allah kita termasuk sebenar-benarnya orang yang beriman. Kita mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, dan mendapatkan rizki mulia, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.